Tuhan. Kau telah memberikan Roh Kudus-Mu atas hidup kami Tuhan. Dan kami di sini, kami datang menyembah-Mu Tuhan. Amin, haleluya Yesus. Amin. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, ku mengasihi-Mu. Kau lembut, Kau manis, Kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapa-Ku. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Engkau hadir Yesus, oh, Roh Kudus, Kau hadir di sini. Oh Roh Kudus, Roh Kudus, ku mengasihi-Mu. Kau lembut, Kau manis, Kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapa-Ku. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Roh Kudus, ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Oh, ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, Kau penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Jamahlah kami, oh jamahlah kami, Kau penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Jamahlah kami, jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Oh, kami buka hati kami Tuhan. Segenap hidup kami menyembah-Mu Tuhan. Haleluya Tuhan, Engkau layak disembah Tuhan. Oh, Engkau layak Tuhan, Engkau layak disembah Tuhan. Yesus, terima kasih Tuhan, kami menyembah-Mu Tuhan. Oh, haleluya Yesus. Oh,
kehadiran-Mu Tuhan. Haleluya Tuhan. Haleluya Yesus. Ku ingin tetap di sini menikmati bait-Mu. Ku ingin tetap di sini dan memandang indah wajah-Mu, sinar kemuliaan-Mu Tuhan. Sinar kemuliaan-Mu Bapa, memenuhi sekelilingku. Kami rasakan Tuhan, rasakan hadirat-Mu. Kau tenggelamkan jiwaku. Ku ingin tetap tinggal bersama-Mu, sinar-Mu Roh Kudus. Sinar kemuliaan-Mu Bapa, memenuhi Tuhan, memenuhi sekelilingku. Ku rasakan hadirat-Mu. Kau tenggelamkan jiwaku. Ku ingin tetap tinggal bersama-Mu. Kami menyembah-Mu Tuhan. Ku ingin tetap di sini menikmati bait-Mu. Ku ingin tetap di sini dan memandang indah wajah-Mu. Ku ingin tetap di sini, menikmati bait-Mu. Ku ingin tetap di sini dan memandang indah wajah-Mu. Ku ingin tetap di sini Tuhan. Ku ingin tetap di sini menikmati bait-Mu. Ku ingin tetap di sini dan memandang indah wajah-Mu, dan memandang wajah-Mu, dan memandang indah wajah-Mu, dan memandang indah wajah-Mu. Oh, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Engkau menuntun kami Tuhan. Kami sudah menyembah Engkau Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, Engkau memberikan kami kesempatan untuk menyembah-Mu Tuhan. Hanya Engkau yang layak dipuji, hanya Engkau yang layak disembah Tuhan. Terima kasih atas Roh Kudus yang telah Engkau berikan kepada kami Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Dan sebentar lagi kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan. Engkau bimbing kami Tuhan, bentuk hati kami Tuhan, sesuai kehendak firman-Mu saja Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami peralaskan doa ini hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Selamat kita beribadah pada hari ini. Kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang terdapat di dalam Injil Yohanes pasal 14 ayat yang ke-16 dan 26.
Demikian firman Tuhan. Aku akan minta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya. Ayat 26. Tetapi penghibur yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ayat yang kita baca ini adalah sebuah janji yang Tuhan berikan kepada murid-muridnya. Saat Tuhan memberikan janji itu, murid-murid dalam keadaan yang sedih pastinya. Karena sebentar lagi mereka akan diperhadapkan bahwa guru mereka yang mereka teladani, yang mereka kasihi akan mati di kayu salib. Sudah mulai terbayang dalam pemikiran mereka bahwa mereka akan mengalami kesulitan demi kesulitan. Yesus saja sebagai gurunya yang baik, yang benar, harus diadili walaupun tidak bersalah, harus mati di kayu salib. Saat itu pasti para murid sebagai manusia, mereka seolah-olah sedang menunggu giliran kapan kita juga akan diadili. Bisa-bisa kita juga akan disalib, bisa-bisa kita juga akan mati. Tetapi kita melihat ada sebuah janji yang indah yang Tuhan berikan bagi murid-muridnya, bahwa akan ada penghibur yaitu Roh Kudus yang akan memberikan kekuatan kepada mereka. Saya percaya ketika Tuhan Yesus memberikan janji itu, Tuhan sudah tahu apa yang akan terjadi dalam kehidupan ke-12 muridnya. Yesus sudah tahu bahwa kedepannya setelah Tuhan Yesus mati, bangkit naik ke sorga, mereka akan mengalami banyak sekali tantangan dan penderitaan dalam pelayanan. Sehingga di dalam ayat yang sudah kita baca ini, Yesus berkata bahwa Dia akan memberikan Roh penolong yaitu penghibur bagi murid-muridnya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mereka harus mengalami banyak tantangan ketika Tuhan Yesus mati. Dan saat Tuhan Yesus bangkit pun, orang-orang saat itu beredar rumor bahwa mayat Tuhan Yesus sudah dicuri oleh murid-murid. Ini menandakan bahwa banyak sekali orang menolak kebenaran itu, mereka tidak percaya bahwa Yesus itu Tuhan. Belum lagi ada banyak kaum Yahudi, Romawi, dan kelompok-kelompok lain yang tidak suka akan Tuhan Yesus dan murid-muridnya, sehingga keadaan seperti ini membuat mereka harus bersembunyi dari satu tempat ke tempat lain, dari mungkin ada di gua, ya, supaya mereka tidak mengalami mara bahaya. Tetapi kembali kita ingat di dalam peristiwa yang tidak nyaman ini, yang tidak menyenangkan ini, belum lagi mereka diperhadapkan nanti Tuhan Yesus akan berangkat naik ke sorga, mereka akan sendiri lagi tanpa pemimpin. Tetapi ada janji Tuhan yang menguatkan mereka, yaitu Roh Kudus. Kita bisa bayangkan selama 3,5 tahun mereka bersama-sama dengan Yesus sebagai guru, sebagai pemimpin. Tetapi tiba saatnya Tuhan Yesus akan naik ke sorga, mereka akan kehilangan figur seorang guru. Mereka akan kehilangan figur seorang pemimpin yang biasanya berjalan di depan mereka, tetapi mereka harus menghadapi bahwa nanti Tuhan Yesus tidak ada lagi. Tetapi kita ingat peristiwa di mana sebentar lagi Tuhan Yesus akan terangkat ke sorga. Kembali Tuhan Yesus mengulang janjinya bahwa kalau kamu menerima Roh Kudus, kamu akan menerima kuasa. Pada saat ini saya akan mengajak kita sama-sama merenungkan akan janji Tuhan. Ketika Tuhan Yesus akan naik ke sorga, Dia tidak serta-merta meninggalkan para murid, tetapi Dia memberikan Roh Kudus untuk menemani para murid. Ada Roh Kudus, ada penghibur, ada penolong untuk menuntun para murid. Roh Kudus yang ada dalam hidup kita itu adalah suatu kekuatan yang besar. Kenapa saya katakan itu? Ya, ketika Tuhan Yesus memberikan janji Roh Kudus, Dia sedang memberikan satu kekuatan penghiburan yang sangat besar. Sehingga dengan kuasa Roh Kudus itu,
para murid Yesus bisa melewati banyak tantangan dalam pelayanannya. Di akhir hidupnya, sebagian besar mereka mati dengan cara martir. Ada yang mati dengan disalib terbalik, ada yang harus direbus, digoreng, ada yang harus salah satu dari murid Yesus harus dilempar dari bumbungan bait Allah, dilempar ke bawah. Itu semuanya adalah penderitaan yang luar biasa, dan mereka semua mampu melewati itu. Karena apa? Karena ada Roh Kudus. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kuasa Roh Kudus yang sama yang memampukan para murid untuk melewati penderitaan, itu adalah kuasa yang sama yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Percayalah bahwa Roh Kudus yang Tuhan berikan itu adalah kuasa yang sangat besar, yang sangat luar biasa, yang sangat hebat, penghiburan yang sangat besar, pertolongan yang sangat besar, yang setimpal dengan penderitaan untuk orang yang mati syahid, untuk para martir. Itu adalah penghiburan yang sangat besar. Kalau kita bandingkan dengan penderitaan yang kita alami hari-hari ini, penderitaan kita itu bukan apa-apa. Mungkin kita hanya mengalami sakit, kekurangan ekonomi, masalah keluarga. Tetapi kuasa yang sama, penghiburan yang sama, Roh Kudus itu diberikan buat kita. Timbul suatu pertanyaan dalam hidup kita, kalau kita yang mengalami sedikit masalah, kita udah mulai mengeluh, kita udah mulai kecewa meninggalkan Tuhan. Ada suatu pertanyaan yang timbul dalam hidup kita, sudahkah kita gunakan kuasa Roh Kudus itu untuk memimpin kita? Karena apa? Karena kuasa ini begitu besar. Ini adalah kuasa yang sebanding untuk penderitaan-penderitaan yang besar, tetapi Tuhan berikan dalam hidup kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pada hari ini biarlah lewat kebenaran firman Tuhan kita kembali diingatkan. Kita punya kuasa, kita punya penghiburan, kita punya penolong, kita punya parakletos, yaitu Roh Kudus yang Tuhan sudah berikan dalam hidup kita. Apapun penderitaan yang harus kita hadapi ke depan, kita tidak perlu takut, karena bersama Roh Kudus kita akan memperoleh kemenangan. Demikian kebenaran firman Tuhan, mari sama-sama kita naikkan doa kita pada saat ini. Bapa kami di dalam surga, kami mengucap syukur buat kebenaran firman-Mu yang sudah kami dengar ya Tuhan. Kami bersyukur buat janji-Mu bagi kami, dan kami bersyukur buat penggenapan janji-Mu. Tuhan sudah berikan Roh Kudus, penghibur, penolong buat kami, sehingga setiap masalah apapun yang akan kami hadapi, kami tidak perlu takut, karena Roh Kudus-Mu pasti akan menolong kami. Tuhan, kami berdoa buat bangsa dan negara kami. Tuhan berkati pemerintahan yang ada, Tuhan berkati. Berkati para dokter, tim medis yang menangani Tuhan kasus COVID-19 ini Tuhan. Biarlah Tuhan juga yang memberkati, yang menolong, supaya Tuhan kami boleh mendapat perlindungan yang daripada Engkau. Berkati pekerjaan Tuhan yang ada di GPDI Mahanaim Rembang ini. Berkati gembala, wakil gembala, staf, setiap pelayan, setiap jemaat Tuhan, Engkau memberkati dan melindungi kami. Terima kasih ya Tuhan, ini yang menjadi doa kami dan kami peralaskan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.